Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus yang kami teliti, yaitu sistem manual jahit pakaian. Sebelum mempresentasikan hasil studi kasus kami, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Dengan saya sendiri, Aan Ebenardi Panjaitan dengan NIM 24150910058. Perkenalkan, nama saya Made Marta Talia Sukmawan dengan NIM 2415091104. Perkenalkan, nama saya Putu Yudi Dinata dengan NIM 2415091128. Baik, demikian perkenalan dari kami. Lanjut untuk dari latar belakang hingga metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Juli. Untuk waktunya, saya serahkan kepada Juli. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu di dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor industri, termasuk usaha layanan jasa. Wirausaha yang bergerak di bidang jasa seperti penjahit, terapi, transportasi, dan penginapan. Semua operasional wirausaha tersebut memerlukan sistem komputer atau meningkatkan efisien operasional, kualitas pelayanan, serta kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama mengidentifikasikan dan menganalisis sistem manual yang masih digunakan oleh pelaku usaha jahit pakaian. Yang kedua, merancang sistem informasi berbasis database yang mampu meningkatkan efisien operasional dan pengolahan data pada usaha jasa penjahit. Yang ketiga, menyusun desain ERD serta kompresinya ke dalam bentuk tabel database yang terstruktur dan terstandar. Yang keempat, memberikan pengalaman praktik nyata bagi mahasiswa dalam penerapan analisis sistem dan perancang basis data. Yang terakhir, memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Yang selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa yang menjadi kendala dalam menjalankan operasional usaha jasa layanan jasa menjahit. Yang kedua, bagaimana proses operasional yang terjadi selama ini. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh bahan tanpa memakai suatu rancangan sistem komputer. Yang keempat, sistem yang seperti apa yang dilakukan untuk pelaku usaha layanan jasa menjahit. Yang terakhir, bagaimana hasil dari tabel YD dan normalisasi data dari sistem yang dianalisis sesuai prinsip perancang basis data. Nice. Nah, adapun metode penelitiannya, yaitu ini berisip kualitatif dan mana data yang dikumpulkan berupa narasi, deskripsi, dan dapat responder yang dianalisis secara mendalam tanpa menggunakan data statistik yang kompleks. Metode yang digunakan dalam membuat makalah ini adalah dengan menggunakan metode wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dengan bertemu langsung terhadap pelaku usaha, mencari inti permasalahan yang dihadapi langsung oleh pelaku usaha. Makalah ini dirancang menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengguna sistem komputer mempengaruhi kegiatan wirausaha, dan makalah ini disusun secara sintetis tanpa adanya manipulasi data dari objek yang diteliti untuk memberikan gambar yang objektif. Mengenai situasi operasional, data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang memiliki pengalaman langsung terkait topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran yang mendalam, akurat, dan faktual mengenai suatu fenomena berdasarkan pengalaman langsung responden dengan wawancara sebagai sumber utama data. Metode deskripsi membentuk dalam mengungkap perspektif yang lebih luas dan kontekstual. Proses ini dilanjutkan dengan teman saya.
Baik, terima kasih atas penjelasan pemaparannya dari Juli. Kemudian akan dilanjutkan oleh Marta. Jadi, pada saat ini, proses pelayanan dan transaksi di usaha jahit pakaian yang menjadi objek studi masih sepenuhnya dilakukan secara manual. Pelanggan yang ingin menggunakan jasa seperti jahit pakaian, permak pakaian, maupun tempah pakaian datang langsung ke lokasi atau lewat telepon yang membawa fisik pakaian langsung ke lokasi dan melakukan pengukuran. Proses permintaan layanan dilakukan secara lisan, kemudian karyawan langsung melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan pelanggan. Tidak ada sistem antrean atau pencatatan digital yang digunakan untuk mengatur dan mendokumentasikan pesanan yang masuk, sehingga seluruh proses berjalan berdasarkan komunikasi langsung antara pelanggan dan karyawan. Next. Sistem informasi yang dirancang dalam proyek ini merupakan sistem berbasis database yang ditunjukkan untuk mendukung proses pelayanan dan pencatatan transaksi pada usaha jahit pakaian. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi dari permasalahan pencatatan manual yang selama ini digunakan, di mana seluruh transaksi dan data pelanggan dicatat secara tertulis di atas kertas tanpa penyimpanan digital. Hal ini rawan terhadap kehilangan data dan juga menyulitkan pemilik usaha melakukan pelacakan layanan dan riwayat pelanggan secara efisien. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual dengan sistemisasi digital. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan IRD layanan penjahit. Jadi di sini kami menggunakan 4 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas transaksi, entitas penjahit, dan entitas pakaian. Pelanggan dapat memesan jasa penjahit yang dimana relasi pelanggan memesan jasa penjahit itu many to many. Pelanggan dapat memesan jasa banyak penjahit sesuai dengan keahliannya. Setelah itu, penjahit dapat melayani banyak pelanggan. Selanjutnya, entitas transaksi. Entitas transaksi dapat dilakukan jika agregasi pelanggan memesan jasa penjahit terlaksanakan. Namun, jika pelanggan tidak memesan jasa penjahit, transaksi tidak akan dilakukan. Kemudian, setelah melakukan transaksi, penjahit akan mengerjakan pakaian yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian, relasi mengambil dapat dilakukan jika pelanggan sudah memesan jasa penjahit dan penjahit sudah mengerjakan pakaian. Jadi, kedua agregasi ini harus terpenuhi dahulu, baru relasi mengambil dapat dilakukan. Sekian penjelasan tentang IRD layanan jahit dari saya. Untuk normalisasi data, normalisasi akan dilanjutkan oleh Aan. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya. Sebelum saya menjelaskan normalisasi data, izinkan saya untuk share screen. Nah, apakah share screen saya sudah terlihat? Oke, baik, jika sudah terlihat. Sebelum kita masuk ke normalisasi data, terlebih dahulu saya menjelaskan singkat ERD-nya. Nah, di sini ERD-nya ada 4 entitas, yaitu pelanggan,
penjahit, pakaian, dan transaksi. Nah, kemudian di setiap entitas ini memiliki relasi many to many. Nah, jika relasi many to many, sehingga relasi tersebut kita buat tabel normalisasi data baru. Nah, kita masuk ke normalisasi data. Di sini ada tabel pelanggan. Nah, di tabel pelanggan ini ada atributnya, yaitu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Nah, tabel pelanggan ini sudah dalam bentuk 3NF. Nah, selanjutnya kita ke tabel penjahit. Di tabel penjahit ini ada atributnya, yaitu ID penjahit, nama penjahit, nomor HP, dan alamat. Nah, tabel penjahit ini demikian juga sudah dalam bentuk 3NF. Nah, kemudian di tabel transaksi ada atribut yaitu ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan jumlah. Nah, tabel transaksi ini sudah berbentuk 3NF. Kemudian tabel pakaian ada atributnya yaitu ID pakaian, ukuran, warna, dan harga. Nah, bentuk tabel pakaian ini sudah 3NF. Nah, kemudian kita masuk ke tabel normalisasi data dari setiap relasi. Yang pertama, pemakaian jasa atau memakai jasa. Di sini ada atribut tabel pemakaian jasa yaitu ID pemakaian jasa, ID pelanggan, ID penjahit, tanggal memesan, jumlah, ID transaksi, dan tanggal transaksi. Nah, di tabel pemakaian jasa ini masih dalam bentuk 1NF karena dia hanya menampilkan setiap atribut dari relasi tersebut. Nah, kemudian kita membentuk ke dalam 2NF. Di 2NF itu memiliki syarat di mana setiap atribut harus berdefinisi fungsional terhadap primary key. Nah, sehingga dari situ dapat kita lakukan perancangan di mana ID pemakaian jasa dan ID pelanggan itu berdefinisi fungsional sepenuhnya terhadap jumlah. Nah, kemudian ID pemakaian jasa berdefinisi fungsional terhadap ID penjahit, tanggal memesan, ID transaksi, dan tanggal transaksi. Nah, sehingga kita buat tabel baru, tabel pemakaian jasa dengan atribut ID pemakaian jasa, ID penjahit, tanggal memesan, dan ID transaksi dan tanggal transaksi. Nah, sehingga kita buat ke dalam bentuk 3NF dengan nama tabel detail pemakaian jasa. Nah, di tabel detail pemakaian jasa ini kita tambahkan primary key. Kenapa? Karena di dalam tabel ini sudah ada dua primary key sehingga kita buat primary key baru sebagai penggantinya. Nah, di tabel detail pemakaian jasa ini ada 4 atribut yaitu ID detail pemakaian jasa, ID pemakaian jasa, ID pelanggan, dan jumlah. Nah, kemudian kita ke tabel pengerjaan pakaian. Di tabel pengerjaan pakaian ini ada 6 atribut, yaitu ID pengerjaan pakaian, ID penjahit, ID pakaian, tanggal pengerjaan, tanggal penerimaan, dan jumlah. Nah, di tabel pengerjaan pakaian ini masih dalam bentuk 1NF. Nah, sehingga dari situ kita mau bentuk 2NF. Nah, ID pengerjaan pakaian dan ID penjahit itu berdefinisi fungsional sepenuhnya terhadap ID pakaian. Nah, selanjutnya ID pengerjaan pakaian berdefinisi fungsional terhadap tanggal pengerjaan dan tanggal penerimaan. Sehingga kita buat tabel baru, tabel pengerjaan pakaian dengan atribut ID pengerjaan pakaian, ID penjahit, tanggal pengerjaan, tanggal penerimaan, dan jumlah. Nah, sehingga dari tabel tersebut kita buat 3NF dengan nama tabel detail pengerjaan. Nah, di tabel detail pengerjaan ini kita tambahkan ID detail pengerjaan untuk menggantikan kedua primary key ini. Nah, sehingga di tabel detail pengerjaan ada 4 atribut, yaitu ID detail pengerjaan, ID penjahit, ID pemakaian, dan jumlah. Nah, lanjut kita ke tabel penerimaan. Di tabel penerimaan ini ada 8 atribut, yaitu ID penerimaan, ID penerimaan, ID penjahit, ID pelanggan,
ID pakaian, ID penjahit yang mengembalikan, tanggal memesan, jumlah, dan tanggal penerimaan. Nah, ini masih dalam bentuk satu NF, sehingga kita buat ke dalam dua NF, di mana ID penerimaan dan ID pakaian itu berdependensi fungsional terhadap jumlah. Sehingga ID penerimaan berdependensi fungsional sepenuhnya terhadap ID penjahit, ID pelanggan, ID penjahit yang mengembalikan, tanggal memesan, dan tanggal penerimaan. Sehingga dari sini kita buat tabel, yaitu tabel penerimaan dengan atribut ID penerimaan, ID penjahit, ID pelanggan, ID penjahit yang mengembalikan, tanggal memesan, dan tanggal penerimaan. Nah, sehingga dari sini kita buat tabel 3NF-nya dengan nama tabel detail penerimaan dengan 4 atribut, yaitu ID detail penerimaan, ID penerima, ID pakaian, dan jumlah. Nah, setelah penerimaan kita masuk ke tabel melakukan transaksi. Nah, di tabel melakukan transaksi ini ada 6 atribut, yaitu ID transaksi, ID pelanggan, ID penjahit, tanggal memesan, ID pakaian, dan jumlah. Ini masih dalam bentuk 1NF, sehingga kita buat ke dalam bentuk 2NF, di mana ID transaksi dan ID pakaian itu berdependensi fungsional terhadap jumlah. Dan ID transaksi berdependensi fungsional terhadap ID pelanggan, ID penjahit, dan tanggal memesan. Sehingga kita buat tabel baru, tabel melakukan transaksi dengan 4 atribut, yaitu ID transaksi, ID pelanggan, ID penjahit, dan tanggal memesan. Dari sini bisa kita buat tabel 3NF dengan nama tabel detail transaksi. Kita tambahkan primary key di depan, jadi ada ID detail transaksi, ID transaksi, ID pakaian, dan jumlah. Nah, untuk mengetahui cara membuat tabel normalisasi data, perlu kita ketahui syaratnya. Untuk satu NF, di mana semua atribut itu harus tercantumkan dari entitas. Nah, untuk dua NF, di mana atribut primary key harus berdefinisi fungsional terhadap atribut lainnya. Nah, untuk 3NF, setiap atribut sudah bisa berdiri sendiri. Demikian penjelasan normalisasi data. Dilanjut untuk slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Dari hasil studi kasus yang kami teliti, kami menyimpulkan bahwa usaha dengan sistem manual masih memang relevan bagi beberapa usaha kecil yang mengutamakan interaksi langsung dan tidak memiliki kebutuhan manajemen data yang kompleks. Namun, dalam jangka panjang dan usaha yang cukup besar atau luas, perancangan sistem berbasis komputer dapat meningkatkan produktivitas, kecepatan layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing bisnis. Oleh karena itu, perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis komputer yang terancang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan spesifikasi usaha serta kesiapan sumber daya manusia untuk memperoleh manfaat. Next. Baik, demikian hasil presentasi dari studi kasus yang kami teliti. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun data. Sekian, terima kasih. Presentasi kami tutup.